Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Maulana dengan NIM 251061131. Di sini saya akan membuat video monolog dengan menjelaskan tema materi yang saya ambil, yaitu terkait tentang perang menurut perspektif hukum internasional. Perang merupakan salah satu fenomena yang telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Pada masa lalu, perang sering dianggap sebagai hak kedaulatan negara untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, maupun teritorial. Namun, setelah terjadinya dua perang dunia yang menimbulkan korban yang sangat besar, komunitas internasional mulai membangun sistem hukum yang bertujuan membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dan melindungi korban konflik. Dalam perspektif hukum internasional modern, perang tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang bebas digunakan oleh negara. Penggunaan kekuatan bersenjata diatur secara ketat melalui berbagai perjanjian internasional, terutama Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya. Oleh karena itu, perang adalah konflik bersenjata yang melibatkan negara atau kelompok bersenjata yang menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hukum internasional modern, istilah yang lebih sering digunakan adalah konflik bersenjata atau armed conflict, karena tidak semua konflik diumumkan secara resmi sebagai perang. Menurut hukum internasional, terdapat dua jenis konflik bersenjata. Yang pertama, konflik bersenjata internasional atau international armed conflict, yaitu konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih. Contohnya konflik Rusia dan Ukraina sejak tahun 2022, dan juga perang Iran-Irak 1980 sampai 1988. Yang kedua ada konflik bersenjata non-internasional atau non-international armed conflict, yaitu konflik yang terjadi antara pemerintah suatu negara dengan kelompok bersenjata di dalam wilayah negara tersebut. Contohnya konflik pemerintah Suriah dengan kelompok pemberontak, konflik antara pemerintah Kolombia dan kelompok FARC. Klasifikasi ini penting karena menentukan aturan hukum internasional yang berlaku terhadap para pihak yang bertikai. Yang selanjutnya ada dasar hukum internasional mengenai perang, yaitu ada Piagam Perikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional membentuk PBB dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pada pasal 2 ayat 4, Piagam PBB menyatakan bahwa negara-negara dilarang menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Artinya, perang agresi pada dasarnya dilarang dalam hukum internasional. Namun terdapat dua pengecualian. Yang pertama, hak membela diri atau self-defense diatur dalam pasal 51 Piagam PBB. Negara dapat menggunakan kekuatan militer apabila menjadi korban serangan bersenjata. Contohnya, setelah serangan teroris 11 September 2001, Amerika Serikat menggunakan dasar hak membela diri untuk melakukan operasi militer di Afghanistan. Yang kedua, otorisasi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan dapat memberikan izin penggunaan kekuatan militer apabila terdapat ancaman terhadap perdamaian internasional. Contohnya, operasi militer koalisi internasional terhadap Irak pada tahun 1991 setelah invasi Irak ke Kuwait memperoleh mandat dari Dewan Keamanan PBB. Kemudian ada perkembangan pengaturan perang dalam komunitas internasional. Perkembangan hukum perang dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, era klasik. Pada masa lampau, perang dianggap sebagai hak negara yang sah. Negara bebas menyatakan perang untuk memperluas wilayah atau kepentingannya. Belum terdapat larangan internasional yang kuat terhadap penggunaan kekuatan bersenjata. Yang kedua, setelah Perang Dunia Pertama, munculnya upaya membatasi perang melalui Fakta Kellogg-Briand 1928. Perjanjian ini berupaya melarang perang sebagai alat kebijakan nasional. Meskipun demikian, mekanisme penegakannya masih lemah sehingga tidak mampu mencegah Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan paling penting adalah lahirnya Piagam PBB tahun 1945. Piagam ini mengubah paradigma hukum internasional dari hak untuk berperang menjadi larangan penggunaan kekuatan. Perubahan ini menjadi fondasi sistem keamanan internasional modern. Yang keempat ada perkembangan pengadilan internasional. Komunitas internasional mulai menuntut pertanggungjawaban individu atas kejahatan perang. Contohnya, Tribunal Nuremberg itu mengadili penjabat Nazi Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Yang kedua ada Tribunal Yugoslavia atau ICTY.
yaitu mengadili pelaku kejahatan perang dalam konflik Balkan. Yang ketiga ada Tribunal Rwanda atau ICTR, mengadili pelaku genosida Rwanda tahun 1994. Dan terakhir ada Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, International Criminal Court, dibentuk melalui Statuta Roma 1998 untuk mengadili genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga kejahatan agresi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa individu, bukan hanya negara, dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum perang. Selanjutnya saya ngambil studi kasus dalam perang perspektif hukum internasional, yaitu konflik Rusia dan Ukraina. Jadi pada Februari 2022, Rusia melancarkan operasi militer besar-besaran ke wilayah Ukraina. Rusia menyatakan bahwa operasi tersebut dilakukan untuk melindungi keamanan nasionalnya, melindungi penduduk berbahasa Rusia di wilayah timur Ukraina, serta mencegah perluasan aliansi militer NATO. Namun, Ukraina dan sebagian besar negara di dunia menolak alasan tersebut. Menurut perspektif hukum internasional, pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, setiap warga dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain. Rusia mengirim pasukan militer ke wilayah Ukraina tanpa persetujuan Ukraina dan tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, banyak negara dan ahli hukum internasional menilai tindakan Rusia sebagai pelanggaran terhadap prinsip larangan penggunaan kekuatan dalam hukum internasional. Dalam konteks ini, tindakan Rusia sering disebut sebagai dugaan agresi, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. Dari perang Rusia dan Ukraina terdapat berbagai tuduhan terkait. Yang pertama ada serangan terhadap wilayah sipil, penggunaan senjata tertentu, dan juga perlindungan tawanan perang. Jadi kesimpulan pada tema yang saya ambil ini, dalam perspektif hukum internasional, perang bukan lagi hak mutlak negara. Sejak lahirnya Piagam PBB tahun 1945, penggunaan kekuatan bersenjata pada prinsipnya dilarang kecuali untuk membela diri atau otorisasi Dewan Keamanan PBB. Apabila perang tetap terjadi, maka berlaku hukum humanitar internasional yang bertujuan melindungi penduduk sipil, korban perang, serta membatasi cara dan metode peperangan. Seiring perkembangan komunitas internasional, mekanisme pertanggungjawaban juga semakin kuat melalui pembentukan berbagai tribunal internasional dan mahkamah pidana internasional. Kasus Rusia Ukraina menunjukkan bahwa hukum internasional tetap menjadi kerangka utama dalam menilai legalitas penggunaan kekuatan dan perlindungan kemanusiaan selama konflik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hukum internasional tetap berperan penting dalam menjaga perdamaian dan membatasi dampak destruktif perang terhadap umat manusia. Ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.